Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pustaka. Kali ini kita mengadakan kegiatan pelatihan budidaya durian. Sekarang perpustakaan memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya, perpustakaan bukan lagi hanya sekedar tempat membaca buku, tetapi lebih menjadi tempat sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diadakan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sijunjung dengan pesertanya mahasiswa dan mahasiswi dari UNP Kampus Sijunjung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Di sini, kami juga membuka mobil perpustakaan keliling. Sembari menunggu, peserta juga bisa membaca buku-buku yang ada di mobil perpustakaan keliling yang sudah kami sediakan. Alhamdulillah, bersyukur kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini di ruangan pertemuan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sijunjung ya. Bapak Jabir, Koordinator BPP Sijunjung beserta jajaran mungkin di luar yang sudah bersedia memfasilitasi acara kita ini menjadi narasumber sekaligus menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan budidaya durian lokal unggul Kabupaten Sijunjung. Ini untuk kedua kalinya kita bekerjasama dengan UNP, Dinas Perpustakaan Kearsipan bekerjasama dengan UNP dalam pelatihan pertanian terapan. Jadi kita bukan teori-teori ya, sebenarnya teori mungkin ada juga, tapi lebih ke terapan dan bisa dilihat langsung nanti oleh mahasiswa. Jadi mungkin kalau di kampus ada teori, di sini terapan, dan juga kami di perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kalau yang udah dulu kegiatan bisa kepo mungkin sudah tahu ya. Tapi hari ini kami sampaikan lagi bahwa perpustakaan daerah itu ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya perpustakaan sekarang ini tidak hanya menjadi tempat dalam tanda kutip gudang buku ya, gudang buku, tapi lebih menjadi tempat sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan, dan juga menyampaikan informasinya tidak hanya berupa buku-buku yang statis gitu ya. Tapi kalau buku ini kami taruh di rak, ini barusan dicari di rak perpustakaan, ternyata kami punya ada berapa buku dulu ya. Kalau kami tidak menginformasikan ke masyarakat luas, mungkin hanya orang yang sangat berminat saja yang mencari. Itu pun mungkin belum tentu juga mencari ke perpustakaan, carinya ke penyuluh misalnya. Nah, jadi perpustakaan itu sekarang ingin informasi yang ada di perpustakaan itu lebih luas menjangkau masyarakat dan langsung bisa diterapkan, sehingga perpustakaan membuka banyak sekali pelatihan-pelatihan dalam program PPBS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya bidang pertanian. Dan mungkin juga ada beberapa adik-adik anak-anak kami ini ya, yang sudah beberapa kali ikut ya di pelatihan ya. Zia Putri ya udah berapa kali ikut, sepertinya dia wajah-wajahnya sudah menghafal ya kan. Dan karena adik-adik ini ada mahasiswa semua, mungkin berumur 18 sampai 30 tahun. Sekarang kami sedang membuka pemilihan duta baca Kabupaten Sijunjung, yang itu untuk pemuda-pemuda Sijunjung berumur 18 sampai 30 tahun yang punya kegiatan literasi. Aplikasi perpustakaan digital. Jadi perpustakaan mau baca buku tidak harus datang ke perpustakaan daerah, tapi bisa di HP aja. Ada perpustakaan namanya Diari Sijunjung. Silakan, di situ banyak buku pertanian,
juga banyak karena kami juga concern terhadap pertanian ini karena sebagian besar masyarakat kita adalah pertanian. Selain buku-buku populer, kami juga lebih arahkan ke pertanian. 2 macam buku yang kami pesan itu ke penerbit, 1 pertanian, 1 populer, seperti itu. Dan ini mungkin Putri ya, sudah 2 kali mendapatkan reward sebagai pembaca terbanyak setiap periode 1 dan 2 ya, Putri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kabir, Koordinator BPT Bapak Cijuju, dan Bu Rika, dan juga tidak asing lagi waktu stiker, beliau adalah bagian dari kita. Tapi sekarang karena sudah UMT, tentu akan sangat berbeda dari sisi kelembagaan hortikultura. Ya, karena Sejunjung memang terkenal dengan durian manggis, cuma lansek maninya yang sudah kabur. Walaupun namanya Bapak berikan Sejunjung ini sebagai gadis cantik yang tersenyum di tempat yang gelap. Jadi ada kata-kata Bapak dahulu ya, zamannya Pak Darussapan lagi ya. Kenapa Pak Mentoni kali? Karena dia cantik, tapi karena tersenyum di tempat yang gelap, nggak nampak cantiknya gitu. Tapi begitu orang kesini, lihat si Loke, lihat yang lain-lain udah luar biasa. Apa yang ada sama kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Jabir, selaku penyuluh pertanian sekaligus koordinator di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cirijau. Pertanian, maju, mandiri, modern. Kepalkan tangannya nak. Keraju ikut itu sampai siang ikut aja lah. Pertanian, maju, mandiri, modern. Sekali lagi. Pertanian, maju, mandiri, modern. Terima kasih. Tidak asing lagi bagi kita. Durian ini adalah buah tropika populer di Asia Tenggara. Kalau sentralnya explorernya yang durian-durian lokal ini, durian yang original itu banyaknya di Kalimantan. Yang tinggi itu sehingga nanti tertuduh kolesterol itu adalah di gulanya memang tinggi 10,1. Nah, jadi itu mungkin kalau di segi yang lain itu cukup banyak, ada beberapa ya fungsinya untuk tubuh kita ya. Aktif pertama adalah menaktifkan zat penyebab kanker. Jadi nanti ini yang kita luruskan sehingga kembangnya hitam tentang durian ini tidak muncul lagi. Menurunkan sintesa kolesterol yang terjadi di sehati. Jadi mungkin ini berlaku bagi kita yang normal gitu. Yang kita garis bawah aja ya Pak. Jadi potensi ekonomi durian, ya kenapa harus durian ya? Saya sendiri pun mikir sebenarnya kita bermain di manggis gitu. Nah, manggis ini akhirnya memang sudah dimonopoli oleh beberapa perusahaan besar gitu. Untuk durian, ya saat ini perusahaan besar itu belum masuk ke situ. Kalau kebun kita di Latang, itu letaknya di puncak Latang. Itu salah satu agrowisata lokal di sana. Sehingga nanti bisa kita integrasikan. Kalau yang di sini letaknya di air terjun Mangun. Ada yang merahnya di situ dekat Pintu di Sumatera Barat. Mungkin tidak ada ya. Ada yang durian saat ini yang tidak ada durinya. Kemudian banyak varietas-varietas kayak di Kalimantan, kemudian kayak di Manokwari itu durian pelangi yang sudah lepas oleh Kementan, itu asalnya dari Manokwari. Kita ada satu batang kemarin di sini untuk koleksi. Di Balai Tropika kita yang di Solo itu sudah ada. Tapi rasa kata orang itu masih kurang greget. Kemudian yang lain adalah Kromo Bayu Mas. Kromo Bayu Mas itu nama trennya. Kita diskusi dengan beberapa peneliti yang pernah eksplor ke Vietnam, Thailand.
Mereka itu nanam satu batang pohon, itu negara mereka tahu gitu. Begitu luar biasanya Pak pengawasan di sini nanti. Karena kami yang penyuluh Pak, kami lebih cenderung yang alat akan orang yang berbicara ya. Nah, nanti akan kita coba terakhir nanti di session terakhir ya kita ini kita kupas dulu permasalahan-permasalahan, nanti kita masuk teknik budidayanya seperti apa kan. Terus silakan nanti tengok di rumah pembibitan kita yang di sini itu sudah saat ini kita semai beberapa jenis biji durian ya. Kemudian dicuci bersih, kemudian direndam dengan pestisida. Ya mungkin adik-adik yang agronomi perlakuan seperti ini mungkin sudah biasa ya Pak. Agroteknologi ya sekarang. Kalau kita BDP dulu namanya Pak. Budidaya tanaman sekarang agroteknologi ya. Ini akan tidak kita kupas lagi karena mungkin ya prosesnya sama lah. Nah, yang bekal tunasnya ini memang kita masukkan ke sini gitu, ke bawah. Artinya tidak kita seperti ini. Tidak melintang seperti itu. Ya, mungkin adik-adik di kampusnya sudah belajar. Karena dia butuh energi lebih lah untuk mengeluarkan tunasnya. Nah, di posisinya seperti itu. Nanti setelah kita semai, daripada dia membeli bibit mahal itu nah, mudah-mudahan kita bisa sendiri gitu. Enggak Pak? Biji nanti setelah kita semai di sini tadi, Sampai Pak? umur 6 sampai 8 minggu itu sudah bisa kita lakukan grafting, sambung pucuk. Berdasarkan pengalaman dan informasi dari orang BPBS bahwa sambung pucuk durian inilah tingkat keberhasilannya yang lebih tinggi. Populasi sih ada, tapi populasi ini karena tanamannya bibitnya agak tua, lebih kurang umur 1 tahun, itu memang proses dia tumbuh itu nggak terlalu tinggi. Jadi umur 6 sampai 8 minggu itu sudah bisa kita lakukan penyambungan. Nah, bagaimana teknik penyambungannya nanti akan kita coba di sini. Kita potong di sini, kemudian kita ambil entres. Adik-adik nanti kalau pengen entres itu bisa kita beli di UPBS Bali Tropika. Ini turunnya benih sumber dengan retribusi 1.000 ya. 1.000 per entres. Silakan aja, itu terbuka untuk umum ya. Yang penting nanti persediaan entresnya ada di situ. Talumpang ada, durian-durian yang kita sampaikan tadi juga ada. Romo Bayi Mas ada, kemudian Otong juga ada. Matahari, pokoknya seluruh durian unggul yang sudah dilepas oleh kemarin, durian pertanian itu ada di situ. Tapi tergantung persediaan, karena entres ini karena dia regional, itu permintaan dari seluruh dari Sumatera. Ya sambung samping ini kalau lebih kerennya sekarang ada tinggi ya, top working ya. Top working. Top working ini tanaman durian yang sudah tua, ya katakanlah umur yang sebesar bahaya nak, yang udah ya, tapi durian lokal buahnya tidak ada, tidak bagus, itu bisa nanti dipotong. Kemudian bisa di top working, bisa sambung sampingnya di sini atau di tunas air di sini. Tunas air keluar di sini, kita lakukan di sini atau di sini. Nah, cuma top working ini memang tingkat keberhasilannya kurang begitu maksimal ya, sudah kita coba. Dan kita lebih suka dan senang itu susuan ya. Pada nih, tolong contoh bibit susuan cik lah. Bibit yang nempel yang kadang yang di belakang. Ya yang enggak, yang belakang yang susuan. Ya yang di detik maunya apa? Ya, yang tempelannya mereka. Dan kayak maunya ada kayak apa? Yang bibit susuan. Saya lebih senang dan suka berdasarkan pengalaman lapangan. Ini nanti dibiarkan tunas ini.
Setelah nanti sebesar pensil, nah kita taruh polybag yang itulah yang ada di polybag. Tapi bibitnya yang sudah unggul gitu. Artinya di bibit yang sudah jelas bahwa ini adalah unggul, nanti kita lakukan susuan di sini. Setelah hidup nanti kita potong dan ini diletakkan di atas. Kalau top working yang kita lakukan ini gagal ya Pak. Nah, mudah-mudahan adik-adik nanti ya melalui searching lah di internet kan banyak sekarang bagaimana proses top working yang kita berhasil ya. Ya kita praktek lapangan kita gagal gitu. Ya. Nah ini yang proses yang kita lakukan susuan. Kalau susuan ini tingkat daya tumbuhnya lebih tinggi. Jadi seandainya nanti kita mau umpama duriannya sudah besar, sudah kita tebang, kita mau duriannya durian unggul gitu. Nah, kalau kita top working itu kalau kita lakukan samping-samping di sini tingkat gagalannya tinggi. Gitu. Nah, lebih baik nanti kita lakukan susuan. Tergantung nanti keahlian masing-masing adik-adik. Ya kan karena adik-adik lebih main dan prakteknya lah. Itu kan sekali pribadi. Itu bisa banyak. Jadi kalau secara di lapangan yang sambung 3 ini itu tidak begitu berpengaruh gitu. Walaupun nanti secara untuk penyerapan unsur hara, makanan dan sebagainya ini memang banyak, tapi secara tingkat pembesaran itu masih belum. Saya mempunyai beberapa batang durian Pak, tetapi penyakitnya durian itu sudah matang, masih di atas pohon, tetapi sudah merekah Pak. Itu apa solusinya Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti ya, tapi secara informasi dari peneliti dan kebetulan kita di tanaman pisang seperti itu, kalau dia mengkal seperti yang disampaikan tadi, mengkal sebelum waktunya itu adalah kekurangan kalium KCl, termasuk pada pisang. Pisang, silakanlah adik-adik tengok alunnya tuh oleh rangkah pecah. Kita ada template pisang di sini, ada 2 varietas pisang, Kepok Tanjung dan Barangan. Kemudian satu lagi ada Ame Pasaman, itu varietas yang sudah dilepas semua. Itu Ame Pasaman rata-rata pecah karena dia butuh K tinggi di saat proses pematangan buah. Nah mungkin itu yang perlu dilakukan nanti di tingkat lapangan. Mamang bokola pian-pian masak ataupun tanaman durian ini kan merupakan tanaman tahunan. Jadi bisa nggak ada nggak teknologi ataupun inovasi yang bisa membuat tanaman durian ini berbuah sepanjang tahun? Mungkin hanya itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Riko di Pulasan, ada nggak teknologi untuk membuahkan durian sepanjang musim? Kalau kita sudah melakukan itu, tapi sayangnya durian tersebut kena penggeret batang ya. Kalau untuk ilmu pemupukannya memang sudah kita lakukan seperti itu ya. Dan teknologinya saat ini memang sudah ada beberapa petani. Cuma jangan sampai nanti tanaman yang kita buahkan itu pertumbuhannya tidak bagus, tidak maksimal ya. Apalagi sempat memakai bahan-bahan kimia yang tidak direkomendasikan. Saat ini banyak yang sudah beredar di pasaran untuk perangsang untuk poster buah durian, yang mengandung acrobrizol. Saat ini banyak, tapi tanaman tidak siap itu bisa mati. Dan kami di Kementerian Pertanian tidak menganjurkan untuk perangsang buah. Banyak saat ini yang beredar di pasaran. Saya tanyakan kepada Bapak yaitu mana lebih efektif kita menanam durian secara monokultur atau tumpang sari. Jika kita menanam secara tumpang sari, tanaman durian sebaiknya ditumpang sari dengan tanaman apa supaya mendapatkan produksi yang maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian ya saat ini memang sudah dianjurkan memang monokultur. Monokultur artinya memang kalau tujuannya agroedwisata itu saat ini memang sudah tidak
integrasikan lagi dengan tanaman lain. Cuma saja seandainya kita ingin mengintegrasikan dengan tanaman yang lain, itu tanaman-tanaman yang lebih rendah. Kalau rekomendasi peneliti itu kopi bisa, tapi sawit, pinang itu tidak dianjurkan ya. Karena kopi saat ini kan tingginya 1,5 meter. Kopi itu kan ditoping juga dengan jarak 2,5 nanti di tengah 10 kali 10 5 meter dari durian 5 meter bisa 2 baris gitu. Itu bisa. Sebagusnya lagi diintegrasikan dengan tanaman-tanaman palawija yang berumur pendek, itu silakan. Kacang panjang, ya, pokoknya tanaman apa lah, ada bayam, sayur kangkung, tanaman buah bisa kayak nenas yang rendah itu bisa. Tapi diintegrasikan dengan tanaman karet, ya, kalau kami secara di BBP ya, di sini kita di penyuluh itu tidak merekomendasikan. Ya. Nah, tapi di lapangan itu bisa aja terjadi. Pak, kami lah karet kami lah dia tua, udah efektif lah dia. Jarang-jarang Pak, ya silakan aja tanam dia. Nah, yang penting nanti di saat umur 3 tahun ke atas itu memang harus ditumbang yang lainnya. Ya, karena 3 tahun itu tajuknya sudah 3 meter lebih. Kalau kita pengen seperti yang kita sampaikan awal, pengennya kita ada penghasilan sebelum durian panen 4 atau 5 tahun, itu bisa kita integrasikan dengan tanaman-tanaman lainnya. Kalau pula ada kutu gini, ada kutu taruang, nah, ada kutu yang sedang ditanam ini. Nah, taruang mungkin karena memang di daerah hutan ya, mungkin ada kerah dan lain sebagainya. Kebetulan saya pernah mencoba menanam durian yang dibeli oleh ibu saya terhadap orang yang berkeliling jual bibitnya itu Pak. Cuman waktu itu kata orang yang jualnya, kalau untuk masalah tanaman, entah karena bibitnya terlalu masih kecil, itu disarankan cuma 30 kali 30 kali 30 Pak untuk lubang tanamnya. Dan kondisi tanah di rumah saya itu kalau hujannya tinggi itu dia lengket Pak. Iya lengket Pak. Jadi disaranin sama orang yang jual bibit itu disuruh kasih pupuk organik dulu, pupuk dasar katanya Pak. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhannya sekarang kayaknya masih kurang efektif Pak. Itu kayak mana ya Pak tips untuk menanam terhadap kondisi lahan yang kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahnya memang harus dikasih bahan organik di atasnya, minimal sekali 6 bulan. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia butuh bahan organik 2 kilo per meter bujur sangkar. Kalau memang radiusnya masih 60 ya tersakit. Di serang situ tadi sekali 6 bulan ya. Dan perlu diingat, pupuk kandang harus yang sudah fermentasi. Tanpa fermentasi dia akan membawa patogen untuk jamur. Itu yang ambil laksanakan. Kalau sempat dia ginya di fermentasi pupuk, apalagi yang masih hijau, kita sayang kalau pakai durian itu memang tidak bisa bikin tanaman mati. Patogennya masuk di situ. Yang perlu diingat kan sampatnya pucuk muda gitu. Apabila pucuk muda itu dia rawan layu. Kalau masalah batang buah tidak ada masalah, ya. Yang untuk entres inilah diambil dari tanaman yang sudah kita kalau di Kementerian Pertanian harus tanaman sudah terregistrasi. Artinya yang harus kita ambil entresnya adalah dari pohon yang sudah jelas asal usulnya. Walaupun untuk konsumsi pribadi ya, tapi jelas asalnya. Tidak harus menunggu berbuah, yang harus digarisbawahi. Tidak harus menunggu berbuah. Umpama kita beli banyak lebih putih. Kalau untuk penyambungan yang di umur 6-8 minggu, banyak teknik dan metode kita. Bisa di siko, di Mampulu di bawah, atau bisa di atas. Tergantung nanti tingkat keahlian kita. Kalau saya biasanya memang di atas. Lebih tinggi, nanti kalau di atas kita ambil mati ini bisa disambung 2 atau 3 kali lagi ke bawah. Kalau kita ambil di sini, ini sini bisa juga, dan bisa juga hidup ya. Sekali kamu udah habis. Yang penting kita bisa untuk apabila gagal kita sambung ke kami bawahnya.
Kemudian, nah dia kan kalau teknik prakteknya kadang-kadang kan goyang-goyang ya. Supaya jangan goyang. Apalagi di umur 6 sampai 8 minggu dia batang itu masih lunak, itu butuh ya berulang-ulang gitu, nggak bisa sekali lalu ya. Karena kita batang bawah yang umur itu baru dia. Kemudian Iko 15 sampai 20 cm. Kemudian kita tidak harus meninggalkan, dalam teori kan 2/3 daun yang proses kalau kita durian. Nah, kita memang buang aja. Ya. Tinggalkan bakal nah, kemudian kita bikin seperti bagi itu biasa. Anak-anak yang ada agroteknologi yang dapat tes ya bikin bagi. Kemudian kita selipkan di sini. Yang penting salah satu kambium ini bertemu. Dia akan jarang yang ketemu entres dengan batang bawah yang serasi gitu. Itu akan susah ditemukan. Salah satu sisi harus ketemu. Kemudian pengikatannya ini yang di atas ini supaya harus tertutup. Untuk mengurangi penguapan, nanti yang ditutup ini pakai plastik. Setelah disambung, itu ditaruh di cahaya matahari 50%. Nah, supaya kita ingat, ya biasanya kita di sini kita kasih label. Gitu. Pak boleh bertanya Pak? Ya. Masalah yang pohon bawah untuk menyerap unsur hara dari media tanamnya Pak. Ya. Jadi itu rata-ratanya kan umur batang bawah sama batang atas itu kan nggak jauh beda itu Pak. Dari segi ukuran kan tidak jauh beda itu Pak. Seandainya kita mengaplikasikannya contohnya di kebun. Jadi kalau di kebun itu kan banyak bibit liar itu Pak. Jadi kita karena merasa rugi nanti seandainya kita potong ataupun kita kali kan kemungkinan mati kan juga ada Pak. Nanti seandainya kita menggunakan bibit yang besar untuk batang bawahnya itu, sedangkan batang atas itu kecil, ada nggak pengaruhnya terhadap pertumbuhan batang itu Pak? Ya seperti yang kita sampaikan tadi. Dia kan samu pucuknya kan ada macam-macam ya tadi. Nah, ada yang bisa langsung pakai polybag, ada samu pucuk di lapangan. Sambung pucuk di lapangan bisa dengan top working ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Kita potong yang batang yang sudah besar. Kemudian pas tunas airnya itu yang kita sambung. Tapi di lapangan yang perlu diingat harus kita kondisikan cahaya matahari itu maksimalnya 50%. Harus berarti yang kita tanam tadi di lapangan tadi kita lakukan penyambungan itu harus 50% harus kita kasih naungan. Kemudian apa pengaruh yang besar sudah yang kecil? Kalau sudah tumbuh dia akan menyesuaikan sendiri gitu. Kalau top working kita lakukan tapi nggak berhasil itu batangnya sudah sebesar ini. Kita pangkas sekitar 1 meter. Terus kita lakukan penyambungan dengan top working tadi. Top working kita lakukan, kita bikin semacam okulasi di sini. Kemudian kita tempel sebesar ini gitu. Nah, tapi kita belum berhasil. Beberapa orang mungkin yang sudah berhasil. Tapi memang teorinya seperti itu. Batang sudah besar sebesar pohon kelapa, malah ada seperti itu ditebang, kemudian lakukan top working. Nah, tapi saya lebih menyarankan dari tunas yang sudah tumbuh itu yang dilakukan penyambungan atau sambung susu supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, kalau itu goyang-goyang aja nih. Nah, ini
silikon, tapi harus hati-hati tangannya. Nah, hanya bedanya tangan sih. Bukan wah, tahan. Hati-hati tangannya. Kalau ada beso, wah pertama jebol boleh lu. Itu kan tangan wari on. Yes. Jangan pakai hati. Ini akan terbiasa karena sering gitu. 15 sampai 20 cm. Boleh. Apa kira? Enggak lo mungkin tak borol dari kini. Nggak bisa dipotong tuh, itu bakal tunas itu. Nah, ya secara aku bisa tadi lah. Nya biasanya bisa mendeko, tapi nya butuh energi banyak untuk menumbuhkan apa sih kok, menumbuhkan tunas baru. Tapi kalau ada bekal tunasnya itu ya langsung mengembang. Kalau misalnya lampunya hampir puluhan, kawan 20-an, karena ya lewat. Kalau menyinggung tentu kalau jual bolanya puluhan, kawan di sini lebih bawah 20-an ya. Ya, ada salah satu mata sisi itu harus sama, harus di tengah tanya. Iya, tengok salah satu sisi yang harus bertemu. Ya. Namanya plastiknya apa nih supaya gampang. Kok bisa ditarik? Kalau secara punya dari bawah. Tapi kalau mau pakai plastik yang apa, gua baca dari atas. Itu mau dikasih di bawah lah. Tapi memang gitu dari bawah. Nah, apa katanya? Tapi sambungan tadi ini kok. Kalau tidak tertutup, Nya masih di situ. Ya kok nanti kan akan terjadi proses apa tuh? Proses bahwa ini hidup akan bokol. Mengembun. Ngembun. Boleh. Tidak harus hati dong kalau plastik. Semakin sering dicoba di rumah, apalagi saat ini musim durian, ya semakin tinggi tingkat keberhasilan. Untuk durian adalah sambung pucuk yang paling rumit ya, saling tingkat keberhasilannya rendah. Tapi kalau alpukat, mangga, manggis itu gampang. Tujuan diberi plastik tahu maksudnya? supaya tidak kena hujan. Untuk memperkecil penguapan. Ini akan tetap menguap, cuma memperkecil. Tidak capek lagi dalam buka dah. Oke. Itu Dah. Kalau diikat, biasanya sering terjadi serangan cendawan itu. Ya. Dah, masih ada? Masih nampak lah. Besok kalau lah seminggu tidak hijau, masih lah mulai nampak hitam itu akan mati. Oh, mati dia, Pak. Tapi tingkat keberhasilan sambung pucuk di saat batang bawahnya sudah tua seperti ini paling tinggi 20%, berdasarkan pengalaman. 20% itu sudah maksimal Keberhasilannya ya, Pak. ya. Tapi kalau untuk yang batang bawahnya umur 6 sampai 8 minggu itu tingkat keberhasilannya bisa sampai 70 sampai 80%. Yang 100% belum ditemukan ya. masih lunak. Iya, masih lunak. Dan itu butuh kalian tuh waktu lunak tadi. Lunak-lunak lo kerajaan Pak. Ya minimal untuk adik-adik supaya jangan membeli bibit. Pertama agak mahal, yang kedua kita nggak tahu ininya dari mana gitu. Kita lakukan sendiri. Awal aku lihat di stiper agroteknologi, tapi balik lo bibit apa yang di daun ini. Jadi UNP, lupa apa dia di stiper itu.
Awak ada alumni stiker. Sama. Anak-anak ibu dari UNP, terima kasih spesial untuk Pak Jabir dan jajaran yang sudah menyediakan tempat pelatihan, mengajarkan kita, memberikan wawasan tentang budidaya durian unggul ini. Nah, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kedatangan kita semua dan mungkin mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan. Ya. Demikian, terima kasih Pak Boyon dan Bapak Ibu dosen lainnya. Kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Maju, mandiri, modern. Lagi. Pertanyaan. Maju, mandiri, modern. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Oke.